eh, Anak saya brain alergi dysbiosis umur 4,2 tahun hiperaktif. Bagaimana cara melatih untuk memulai aktivitas? Eh, jadi Bu, yang tadi aktivitas yang saya lakukan tadi itu Ibu nggak harus melakukan itu harus sambil duduk. Kalau anaknya suka lari-lari, ya biar kan tujuannya motorik kasar sama motorik halus. Dia lari-lari, oke, ke sini sebentar, ambil ini kayak jepitan baju itu, buka jepitannya taruh sini, oke kamu boleh lari ke sana lagi, balik lagi, ambil lanjutkan lagi gitu. Atau dia lari sambil meremas-remas mainannya, oke remas sekarang satu. Mungkin kalau dia nggak bisa angka 1, 2, 3, 4, 5, buat remasan itu pakai bendera mungkin. Begitu Ibu memberikan kayak bendera 17 Agustus tuh, sekarang kan banyak yang dijual. Satu benderanya taruh ditancapkan ke satu tempat gitu ya kelihatan. Sampai Ibu tahu Ibu bawa 5. Ibu mengacungkan bendera, dia cet, dia pencet mainannya dan berbunyi. Oke, bendera kedua kita masukkan. Oke, Ibu naikkan lagi satu bendera, dia tahu saya kalau naik bendera saya harus mencet. Nah, itu kan sebagai sesuatu hanya tambahan untuk menjadikan itu fun gitu. Ya. Jadi nggak ada Bu caranya melatih untuk memulai aktivitas. Kalau dia hiperaktif, dia suka lompat, ya udah biarkan dia lompat. Karena di sini saya kan maunya untuk melatih motorik halus dan motorik kasar kan. Nah itu jadi saya di sini menjawabnya dengan konteks ini. Kalau nanti Ibu pertanyaannya bagaimana anak yang hiper untuk mau agak mereda, mau duduk dulu. Nanti lain lagi Bu. Saya ngomongnya pakai jawaban yang lain. Tapi karena saat ini kita ngomong motorik kasar dan motorik halus, ya saya tidak meributkan urusan hiperaktifnya, karena hiperaktif itu sebenarnya itu urusannya dokter Ali. Dokter Ali bisa dengan menurunkan hiperaktifnya, ya kalau saya tahu itu enzimnya ibu ini berarti kurang kurang dosisnya kurang maksimal ini. Jadi hiperaktifnya nggak terkontrol. Nanti kalau sebenarnya udah maksimal dosisnya, sudah cocok, persis anak ibu bisa duduk, melihat ke sana kemari, melihat lingkungannya. Yang dimana dia biasanya nggak pernah. Gitu Bu Indrawati ya. Oke, pertanyaan berikutnya, terima kasih semuanya ini, Bu Ina pertanyaannya. Saya nyoba beras ke anak saya usia 2 tahun, baru tahap nyoba-nyoba ini, pakai sikat baju. Sikat baju itu yang gimana ya Bu ya? Karena gini, sikat buat cuci baju ya Bu ya? Atau buat sikat kering yang untuk buat membersihkan jas yang berbulu itu dah. Kalau dia diam saja berarti memang dia ini anak ibu hipo. Tapi saya enggak tahu ya. Kayaknya saya takutnya itu ya kalau saya enggak tahu Bu, kalau pakai sikat baju itu kita ngomong kenapa sikatnya itu pakai 2 itu ya. Kenapa kalau pakai yang, dia pakai sikat baju itu sudah apakah Ibu coba lihat kasarnya itu loh, melukai kulit atau tidak Ibu? Mungkin itu yang jadi pertimbangan Ibu supaya jangan sampai kulitnya lecet-lecet kalau dia disikat bolak-balik itu ya. Kalau ini 2 ini saya sudah melakukannya dan mereka fine-fine aja. Itu aja, Bu. Saya nggak berani menjawab iya atau tidak, tetapi Ibu lihat aja ya. Tapi kalau umpamanya ini dia keenakan, jangan Ibu mandek di keenakan.
Coba, gini, kalau kita memperkenalkan tangan kanan, oh apa 2 tangan, angkat tangannya, ya. Lah anak ibu nggak bisa angkat tangan. Nah, saya beras dulu tangannya 2. Oke, angkat tangannya. Mungkin dikasihkan, prompt itu lebih gampang karena dia tuh baru merasakan tangannya itu di mana, gitu ya. Jadi, untuk tugas-tugas yang kayaknya dia tuh bingung, beras dulu tempat yang kita mau dia melakukan sesuatu, bagian tubuh yang mana. Oke, yang tadi itu kan untuk seluruh tubuh, untuk memang bring awareness terhadap the whole body. Memberikan, awareness itu bahwa dia, aku tahu itu badan saya itu merasakan, oh habis diberas itu tanganku di sini, kakiku di sini, gitu ya. Jadi itu tujuan utamanya, Ibu harus tahu. Jadi oke oke, saya tuh kok kemana-mana ini, apa tuh ya, saya baca lagi Bu Ina, maaf Kak guys, kayaknya harus ada 2 sisi spon dan sikat, sekarang banyak dijual online. Oh, saya enggak tahu yang diomongkan Bu Gali ini. Oh Pak Gali. Memang saya nggak pernah beras di leher lah, hanya Pak, Bu, mamanya Joy. Leher ini kan sensitif ya, geli ya. Tadi Ibu lihat kan saya sisi wajah aja. Oke Bu Ina, bulunya halus, ya nggak apa-apa, coba aja Bu Ina. Karena, kalau Ibu bisa beli aja yang ini gini, karena untuk membras satu hal, kalau kita itu harus melihat bulunya itu harus bengkok, kena tekanan. Jadi nggak boleh kita ngebrasnya itu di permukaan permukaan bulunya berdiri-berdiri gitu nggak boleh. Jadi agak ditekan, bulunya itu kalau kita tekan pasti bulunya kan bengkok, terus baru kita bras. Jadi ada tekanan ngebrasnya itu, bukan brasnya itu di permukaan gitu. Kalau di permukaan itu kan geli-geli, anak yang hiper, makin makin lari dia, gitu. Jadi mungkin ini yang, eee, pertanyaannya sudah nggak ada. Kalau mau yang, eee, info beli info sikat, nanti coba Anda juga, eee, WA ke Bu Rizka, beli sikatnya di mana, saya berusaha berikan berikan apa, eee, tempatnya atau informasi untuk beli sikat, gitu Bu. Gitu ya. Semoga membantu untuk, eee, orang tua semuanya. Saya, kayaknya pertanyaannya sudah nggak ada semua. Saya harap bisa membantu untuk orang tua kalau ada masalah, coba bisa, eee, ke Bu Rizka, nanti saya akan jawab. Gimana kalau saya jawab per WA sulit, minta nanti kita telepon aja ya, mungkin lebih gampang daripada WA terus-terusan ke WA back and forth gitu ya. Oke, kayaknya iya, untuk Mami Joy butuh program yang itu ya, coba ditanyakan kenapa punyanya Ibu tidak ada, ya programnya. Oke, sampai di sini dulu, udah sampai jam 5.
Saya pikir waktunya Ibu dan Bapak untuk melakukan kegiatan aktivitas yang lain. Terima kasih sudah ikut di acara hari ini. Semoga yang saya harapkan adalah saya benar-benar bisa memberikan pandangan yang baru terhadap motorik kasar dan motorik halus. Itu. Karena banyak orang tua yang melihat itu sebelah mata. Ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat berakhir pekan dan di rumah saja karena kita masih dalam masa pandemi. Terima kasih. Bye, sampai ketemu lagi.